Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Firdaus Agusta, mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Kesehatan Masyarakat UHAMKA. Di sini saya akan mencoba memberikan contoh komunikasi interpersonal di dalam bidang kesehatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Iya. Ada apa nih, bro? Apa mas? Ini kita mau nanya-nanya aja. Kebetulan kan kayaknya mas tahu nih, mumpuni. Iya. Jadi gini mas, Kenapa tuh? belakangan ini, terutama semalam gitu kan, saya tuh susah banget buat tidur. I see. Sebenarnya ngantuknya ada, cuman kalau buat tidurnya tuh susah. Gitu. Jadi ketika mau tidur itu susah. Gitu. Itu kira-kira kenapa ya? Atau apa sih namanya? Kayak pernah dengar saya tuh. Kayaknya mas tahu. Nah, mungkin kalau sepemahaman saya itu sepertinya itu gejala insomnia. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh ya, nah mungkin saya akan memberikan definisi nih ataupun pengertian insomnia. Nah, insomnia ini adalah kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan tidur, mas. Nah, gangguan ini membuat dirinya tidak memiliki waktu tidur yang dibutuhkan oleh tubuh. Hal tersebut menyebabkan kondisi fisik pengidap insomnia menjadi tidak cukup fit untuk melakukan aktivitas keesokan harinya. Masalah ini dapat terjadi dalam jangka waktu yang pendek hingga bahkan bisa mencapai jangka waktu yang panjang atau kronis. Nah, gejala-gejalanya nih. Gejala insomnia itu sendiri, nah seseorang yang mengalami insomnia ini sulit sekali untuk merasakan nih ngantuk, sehingga menentukan ukuran tidak normal karena kebutuhan tidur berbeda-beda setiap orang kan. Nah, hal tersebut dipengaruhi oleh usia, gaya hidup, lingkungan, dan pola makan. Gejala-gejala insomnia yang paling umum diantara lainnya tuh sulit merasakan ngantuk dan tidak bisa tidur. Nah, seperti mas tadi tuh, terbangun pada malam hari atau dini hari dan tidak bisa tidur kembali, merasa lelah, emosional, sulit berkonsentrasi dan tidak melakukan aktivitas secara baik pada siang hari, dan tidak bisa tidur siang meskipun tubuh merasa lelah. Oh, berarti itu saya termasuk mengalami gangguan tidur ya mas ya? Wah, bisa jadi mas gitu. Kalau misalkan itu tuh pasti kayaknya kalau namanya gangguan pasti berbahaya ya. Bahaya. Oh, berarti itu insomnia merupakan gangguan tidur. Sebenarnya kalau gitu penyebabnya apa mas? Kayaknya saya nggak pernah ngapa-ngapain. Kalau kita berbicara perihal penyebab mas, jadi ada beberapa faktor nih penyebab insomnia yang pada akhirnya berujung pada kesulitan tidur si penderita ini. Mulai dari akibat gaya hidup, masalah kenyamanan ruang kamar, hingga akibat gangguan fisiologi, masalah kesehatan fisik. Iya, berarti wah, mungkin gara-gara ini kali ya, gara-gara kondisi kamar kali ya, kurang nyaman. Bisa jadi. Terus juga mungkin sempat ini juga susah tidur juga 2 hari, jadi sampai sekarang berlanjut. Bener ya. Iya. Nah kan saya masih belum tahu nih saya insomnia atau enggak. Kira-kira faktor-faktor resiko lah yang sekiranya itu merupakan saya ini makin bisa nih mengalami insomnia itu apa aja ya resikonya mas ya? Kalau terkait faktor risiko, jadi insomnia ini kan bisa terjadi pada usia muda ataupun tua ya. Nah, dibandingkan dengan peserta seorang yang sudah lanjut usia, nah beberapa faktor lainnya yang bisa meningkatkan risiko seseorang mengalami masalah tidur ini adalah yang pertama, masalah mental, mengalami seperti depresi, gangguan kecemasan, hingga gangguan stres pasca trauma. Yang kedua nih, pola dari bekerja shift. Pekerjaan seperti ini pun bisa mengubah jam biologis tubuh. Nah, yang ketiga, jenis kelamin tuh yang tadi perempuan kan. Nah, ketika si perempuan ini mengalami menstruasi, tubuh akan mengalami perubahan hormon. Kondisi ini menimbulkan gejala hot flash atau keringat di malam hari sehingga menyebabkan gangguan tidur. Nah, selanjutnya ada usia. Nah, insomnia juga pun meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Nah, yang terakhir ada perjalanan jauh. Melakukan perjalanan jauh dan melintasi beberapa zona waktu juga bisa memicu insomnia, gitu.
Oh jadi si insomnia ini bisa ke cowok atau cewek, bisa usia berapa aja, cuman lebih rentan ke cewek mas ya? Benar banget. Nah, saya kan ini masih umur ini nih 5 tahun Ya. masih muda gitu kan, nanti takutnya jangka panjang ke depan gitu kan, daripada takutnya malah makin buruk gitu kan. Kira-kira solusi atau tips and trick biar gampang tidur ataupun mungkin saran-saran lainnya gitu mas? Nah, kalau mungkin saya bisa memberikan sedikit saran nih ke Mas kan. Boleh. Yang pertama itu Mas bisa nih mencoba konsultasi keluhan ataupun masalah Mas ke dokter ataupun ke psikolog. Konsultasi dulu ya. Konsultasi dulu, mencari tahu nih apa yang jadi penyebabnya kan. Jika insomnia ini disebabkan oleh gangguan kesehatan lainnya, misalnya gangguan kecemasan, maka dokter perlu lebih dahulu mengatasi kondisi yang mendasari rasa cemas tersebut. Nah, berikut ini cara-cara efektif nih untuk mencegah terjadinya gangguan tidur itu. Yang pertama, berusaha untuk tidur di waktu yang sama sehingga malam saat terbangun di pagi hari pastikan juga tidak tidur siang karena dapat mengurangi rasa ngantuk di malam hari. Nah, yang kedua, hindari menggunakan smartphone saat sudah memasuki jam tidur agar rasa kantuk gitu. Nah, yang ketiga, hindari konsumsi kafein tuh seperti kopi-kopian lah ya, nikotin serta alkohol di siang hari yang dapat mempengaruhi pola tidur. Selanjutnya, usahakan untuk berolahraga secara teratur setiap hari dan lakukan jauh sebelum waktu tidur. Nah, yang terakhir nih, salah satu poin yang terkadang terlupakan juga, buatlah kamar menjadi tempat yang paling nyaman gitu untuk si penderita ini merasa nyenyak dan bisa tidur di waktu yang tepat gitu. Berarti bener, salah satunya mungkin gara-gara kamarnya kurang nyaman kali ya? Bisa. Berarti saya harus kurangin main HP tengah malam, ngopi sebelum tidur. Bisa diatur lah, jangan sampai berlebihan. Iya. Udah mas, mungkin sekiranya saya sudah terbantu lah pertanyaan saya. Terima kasih banyak buat Sama-sama informasinya gitu kan. Saya juga jadi sharing aja. Iya benar. Jadi terbuka juga saya mas. Iya. Ya udah, mungkin itu aja mas. Oh iya. Saya pamit ya. Ya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.